Hai Pelovers, terima kasih ya buat doa-doanya. Sekarang si bapak udah mendingan, udah dibawa kembali ke rumah. Jadi sekarang Mimin udah bisa buat video lagi. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya ya. Sahi neden sustunuz? Kamu mengetahuinya, lalu mengapa kamu tidak mengungkapkannya? Dervis menjawab, kamu harusnya belajar tentang istana ini. Dan kamu harus tahu, segala yang terjadi pasti memiliki alasannya. Aku menasihatimu agar menjauhi hal ini. Buradan uzak durman. Kosempo menjawab, setiap orang selalu menasihatiku. Baiklah, tapi ada satu persyaratan. Gibi şartım var. Kira-kira apa persyaratan yang diajukan oleh Kosem? Kita akan melihatnya di video selanjutnya. Julfikar masuk untuk menemui raja. Julfikar melihat raja yang nampak bersedih. Raja pun mengatakan kalau ia memiliki mimpi dan nampaknya itu adalah pertanda buruk. Rüya hiç hayır alamet değil. Muhakkak başka manaları da var. Julfikar pun menjawab, aku harap itu adalah pertanda yang lain. Jika kamu mau, kamu bisa menanyakan pada Aziz Mahmud Hudai. Seperti yang kamu tahu, dia ahli dalam mengartikan mimpi. Raja pun berkata, kamu benar Julfikar. Aku telah berjanji padanya di waktu lalu, tapi aku tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Bersiap-siaplah, karena kita akan melakukan perjalanan. Kirimkan juga pesan pada Kosem, karena aku ingin pergi bersamanya. Hudai sangat menyayanginya. Sevar Hüdayi Hazretleri. Ben hünkârımız. Kembali kepada Kosem, Dervis berkata, bagaimana bisa aku mencampuri harem dari raja? Bagaimana bisa aku mengirimkan Katerina Hatun? Kosempo menjawab, aku telah mengatakan persyaratanku pasah. Katerina Hatun harus meninggalkan istana, kalau tidak maka tidak seorang pun bisa menghentikanku. Dia juga mata-mata yang melayani Safi Sultan. Aku kira ini sudah cukup bagimu untuk melakukan apa yang diperlukan. Setelah mengatakan persyaratan itu, Kosem lalu pergi. Gereğini yapın paşam. Dervis pun terlihat gelisah. Di sisi lain, Iskandar rupanya sendirian mencari Selahatin Dede. Ia pun bertanya kepada seorang pak tua tentang keberadaannya. Pak tua itu pun menunjukkan arah keberadaan dari Selahatin. Caminin arkasındaki handadır yeri. Singkatnya, kini Iskandar sudah berada di kediaman Dede Selahatin. Iskandar pun memanggil namanya. Dede Efendi. Dan pak tua yang bernama Dede ini pun menyuruh Iskandar untuk masuk. Evlat, yaklaş. Iskandar langsung mengeluarkan baju jimatnya dan memberikannya kepada Dede. Dede menerima dan segera melihatnya. Ia pun nampak bingung setelah melihatnya. Ia menatap ke arah Iskandar. Nerede buldun? Kemudian ia bertanya, dari mana kamu mendapatkannya? Apakah ini milikmu? Namun Iskandar tidak jujur. Dia menjawab bahwa ia telah menemukannya di jalan. Aku ingin tahu apa yang ditulis di sana, dan hanya kamu yang bisa membacanya. Kimsin sen? Dede merasa curiga dan kembali bertanya, siapa kamu? Beritahukan aku di mana kamu menemukannya. Siapa namamu? Siapa dirimu? Dan dari mana kamu berasal? Apakah kamu tahu ini apa? Iskandar lagi-lagi berbohong. Aku mengatakan kalau aku menemukannya di jalan. Mereka mengatakan kalau itu adalah baju jimat, jadi aku bertanya-tanya apa yang tertulis di sana. Tılsımlı gömlek dediler, merak ettim. Ne malum çalmadın? Dede pun menjawab, bagaimana aku tahu kalau kamu tidak mencurinya? Aku akan memberitahukan kepada petugas kalau kamu adalah pencuri. Mendengar hal itu, Iskandar pun segera mengambil kembali baju jimat miliknya. Hırsızsın sen. Ia pun berkata, aku bukan pencuri. Iskandar pun akan pergi, namun Dede memanggilnya. Dede berkata, biarkan aku membaca tulisan di baju itu. Datanglah pada hari Jumat, dan aku akan memberitahukan apa yang ditulis di sana. Karena aku membutuhkan buku untuk memeriksanya. Namun Iskandar berkata, aku akan tetap memegang baju ini. Aku akan kembali pada Jumat pagi, dan kamu sudah memiliki bukumu. Iskandar lalu pergi.
Sementara Dede, ia masih terus merasa heran. Ia berkata pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah baju jimat yang aku tulis untuk pangeran kecil dari Safiye Sultan. Aku harus memberitahukan kepada Sultana. Öğretmem lazım. Di istana, Safiye dan Murad bertemu. Uzaklara dalmışsın. Safiye berkata, kamu terlihat memiliki kekhawatiran. Tuhan tahu kamu berkonspirasi untuk melawan. Murad pun menjawab, jangan khawatir Sultana, itu bukanlah dirimu. Safiye pun berkata, Raja memanggil Nasupasa ke ibu kota. Mereka mengatakan kalau dirinya akan dieksekusi. Mari kita bicarakan tentang hal ini. Murad pun menjawab, dia melarikan diri dari medan perang dan menyalahkan semuanya kepada Pasa yang tidak bersalah. Ia lalu memenggalnya tanpa perintah dari raja. Jadi dia menggali kuburannya sendiri. Kellesini almış. Safiye pun menjawab, Raja percaya dengan ucapanmu. Hentikan eksekusi ini, karena kamu pernah menyayangi Nasupasa seperti putramu sendiri. Nasuh Paşa'yı. Murad pun menjawab, Sultana, aku telah kehilangan semua orang yang pernah kucintai. Aku menderita, aku berkabung untuk mereka. Nasuh adalah salah satu dari mereka. Dia sudah mati bagiku. Safiye pun menjawab, di hari terakhir kehidupanmu, kamu ingin menghancurkan kami dan ingin menjadi wajar agung. Murad pun menjawab, aku telah melihat banyak sultana. Pertama Hurrem Sultan, kemudian Nurbanus Sultan, dan banyak lagi. Semuanya telah mati dan meninggalkan kekuatan kepada penerus mereka. Etini halefine devretti. Ini adalah aturan dunia. Ini adalah terakhir kehidupanmu juga. Safiye pun menjawab, jadi nampaknya kita tidak akan pernah berdamai. Kalau begitu, jika kita akan mati, maka kita akan mati di dalam medan pertempuran. Cenk meydanında öleceğiz. Şükürler olsun. Murad pun menjawab, terima kasih pada Tuhan, aku tidak memiliki musuh yang bisa mengalahkanku. Tapi tidak dengan dirimu. Kamu punya Kosem Sultan. Kösem Sultan. Di ruangan raja, raja berkata, apakah kamu sudah terbiasa di istana Zulfikar? Zulfikar pun menjawab, kecuali pakaian dan tempat tidurku, dan sisanya aku tidak mengeluh. Hünkârım. Lalu bagaimana dengan Kosem? Tanya raja pada Zulfikar. Wajah Zulfikar pun langsung berubah. Raja pun berkata lagi, aku tahu kalau Kosem memberimu kesulitan. Semua orang memiliki kepribadiannya, dan Kosem memang seperti itu. Dia tidak peduli dengan peraturan, namun karena itu aku mencintainya. Bu halini seviyorum. Zulfikar pun menjawab, jika kamu tertawa karenanya. Zulfikar pun menjawab, jika kamu tertawa karena Kosem, maka aku tidak masalah dimarahi karena dirinya.